Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Anana. Teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang obat apa aja yang tidak diperbolehkan dan harus dihindari untuk penderita gastritis. Nah, tonton terus sampai habis ya. Nah teman-teman, ini ada yang nanya ini ke saya, kenapa sih penderita gastritis ini sering kambuh? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ini ada 4 faktor ya teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor dari kepatuhan pasien terhadap dokter. Jadi biasanya kalau kita konsultasi ke dokter, ini juga ada beberapa yang dokter sampaikan untuk menghindari makanan-makanan tertentu dan minuman-minuman tertentu ya. Seperti makanan yang pedas, asam, kemudian minuman juga yang alkohol, yang mengandung alkohol, dan juga yang mengandung kafein. Hindari merokok. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup atau pola hidup nih. Jadi begadang, kemudian kurangnya berolahraga, ini juga mempengaruhi faktor tersebut. Dan yang ketiga adalah stres akut. Jadi penderita stres akut biasanya penyakit mahnya atau penderita penyakit gastritisnya ini sering kambuh nih teman-teman. Dan yang keempat itu adalah penggunaan obat yang tanpa disadari kita beli dari apotek tanpa resep dari dokter atau tanpa konsultasi dari dokter. Nah, ini adalah obat dalam kategori NSAID. Nah, kita akan bahas ini ya teman-teman. Nah teman-teman, obat NSAID ini apa sih? Jadi obat ini adalah obat antiinflamasi non-steroid, merupakan jenis obat dari antipiretik dan juga analgetik. Jadi mekanisme kerjanya yaitu menghambat hormon pemicu dari peradangan, yaitu hormon prostaglandin. Nah, si jenis obat ini dapat mengurangi peradangan sehingga menurunkan rasa nyeri dan juga menurunkan demam teman-teman. Nah, si obat ini biasanya digunakan untuk menghilangkan sakit kepala, meredakan ya nyeri sakit kepala pada saat menstruasi, sakit gigi, kemudian juga keseleo dan juga nyeri sendi. Nah teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang jenis-jenis obat NSAID-nya apa aja ya. Nah ini sering banget kalian temuin di pasaran ataupun di apotek, atau bahkan biasanya sering kalian konsumsi tanpa resep dari dokter dan juga kalian konsumsi sendiri nih. Bahkan ada juga yang akhirnya menjadi rutin kebiasaan untuk mengkonsumsi obat-obat NSAID ini. Yang pertama yaitu jenis obat ibuprofen. Nah, kategori obat ini biasanya sering kalian temuin di Bodrek, Proris, dan juga di Paramek nyeri otot. Yang kedua yaitu natrium diklofenak. Ini ada Cataflam, kemudian ada Voltaren. Yang ketiga yaitu asam mefenamat. Ini biasanya sering kalian temuin di Mevinal, Ponstan. Yang keempat yaitu kategori obat aspirin. Ada Bodrexin, Insana, Minigrip, Poldamik. Yang kelima yaitu Peroxicam. Ini ada Canterpen dan Lexicam. Sebenarnya selain kelima jenis obat tersebut, ini masih banyak banget jenis kategori obat NSAID. Tetapi memang lebih banyak diresepkan oleh dokter, seperti jenis obat ketorolac, ketoprofen, naprofen, indomethacin, meloxicam, selekosip, etedolac, sulindac, tolmetin, dan flurbifrol. Nah, jenis obat-obatan NSAID tersebut ini ada yang bisa kalian beli tanpa resep dari dokter. Tetapi beberapa obat juga tetap membutuhkan resep dari dokter. Nah, sebaiknya jika kalian memang mengalami si gastritis tersebut, konsultasikan terlebih dahulu penggunaan obat-obat tersebut kepada dokter dan apoteker tercinta kalian. Nah, buat teman-teman yang menderita penyakit MAH, GERD maupun tukak lambung ataupun tukak duodenum, kalian tetap harus memperhatikan anjuran dari dokter. Ini hukumnya wajib banget nih, supaya penyembuhan ini bisa dilakukan secara maksimal. Nah, selain dari mematuhi anjuran dari dokter, kalian juga tetap harus memperbaiki pola hidup dari sisi makanan dan juga olahraga, maupun kurangi begadang ya teman-teman, dan juga hindari merokok nih, ini penting banget. Dan juga kalian juga harus yang namanya menghindari si stres akut ini.
Jadi stres akut maupun stres kronis ini sangat berbahaya buat teman-teman. Dan kita tahu sendiri bahwa 90% penyakit disebabkan oleh yang namanya stres, teman-teman. Dan yang satu lagi, kalian juga hindari penggunaan NSAID tanpa konsultasi kepada dokter maupun kepada apoteker kesayangan Anda. Nah, demikian tips dari saya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk share video saya ke teman-teman kalian yang lain. Dan juga like ya teman-teman, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe ya teman-teman sebagai bentuk dukungan dari video saya ini. Terima kasih. Namaste. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.